Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas atau mereview salah satu jurnal yang pernah saya publikasikan di jurnal internasional Scopus Q3. Dan langsung saja kita coba masuk ke jurnalnya. Nama jurnalnya yaitu computingonline.net. Nama jurnalnya itu International Journal of Computing. Jadi ini jurnal di Ukraina. Ini saya publikasi di sini lumayan lama ya prosesnya, dan alhamdulillahnya diterima. Kita coba masuk ke archive. Nah, jurnal saya itu masuk di volume 22 isu 1. Nah, ini adalah jurnalnya. Kita coba buka. Oke. Jadi jurnal ini sebenarnya sudah terbit di di jurnal internasional tadi, International Journal of Computing. Tapi nggak tahu kenapa di Scopus itu content coverage-nya itu belum muncul. Kemarin saya coba konfirmasi di pihak jurnalnya, ternyata ada kesalahan teknis, jadi mungkin disuruh nunggu. Siapa tahu mungkin bulan ini atau bulan depan bisa terbit di Scopus. Oke, kita langsung saja. Judul jurnalnya yaitu Performance Evaluation of Classification Algorithm for Movie Review Sentiment Analysis. Penulis pertama yaitu saya sendiri, Sutriawan, dan ini ada dosen saya Pak Pulung Nurtanti Andono, Pak Muljono juga, Pak Ricardo Sangki Pramunender. Nah, ini sebenarnya jurnal tugas kuliah sebenarnya ini ya. Oke, jadi garis besar dari penelitian ini, kalau kita melihat di judulnya ini adalah saya ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja algoritma klasifikasi. Objeknya itu pada sentimen analisis movie review. Jadi ketika data ulasan movie review itu nanti diklasifikasi masuknya sentimen positif atau sentimen negatif. Nah, dalam hal ini saya ingin menguji bagaimana sih kinerja dari masing-masing algoritma ini dalam menangani data ulasan film ini. Nah, seperti yang kita ketahui di abstraknya ini, bahwa penelitian ini membahas analisis sentimen yang fokusnya itu pada pengembangan dan perbandingan model klasifikasi untuk menganalisis sentimen dalam ulasan teks ya. Seperti misalnya kalau sentimen ulasan itu bisa terjadi di berbagai macam dokumen, misalnya teks berita, ulasan politik, ya, salah satunya juga ulasan film, atau bahkan orang-orang pernah melakukan penelitian untuk menilai sebuah produk, ya, misalnya review produk di Shopee misalnya atau di marketplace itu banyak yang melakukan atau meng-crawling data dari sosial media atau bahkan marketplace tertentu untuk mereview produk tersebut apakah masuk pada kategori sentimen ulasan positif, ulasan negatif, atau netral. Nah, sebenarnya penelitian ini dapat memberikan kita gambaran dalam membantu memahami setiap ulasan atau pandangan seseorang, dan bahkan perasaan seseorang itu ketika melakukan review terhadap produk tersebut
apakah mengandung ulasan positif atau negatif. Ini kira-kira produknya bagus apa enggak ya? Ya, misalnya produk yang saya beli ini, oh ternyata ada kekurangannya, oh ternyata ada kelebihannya. Nah, dari ulasan-ulasan seperti itu kita bisa menilai, oh ternyata produk ini layak untuk direkomendasikan di berbagai jejaring atau orang lain gitu. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan, bahwa penelitian ini mengusulkan 4 algoritma. Ya, penelitian ini menerapkan algoritma klasifikasi seperti supervector machine, ya, atau yang disingkat dengan SVM, naive Bayes, ya, atau ada juga Kinner-Snake Board, ya, atau KNN, dan decision tree. Tugasnya adalah untuk melakukan analisis sentimen pada teks tersebut atau data yang kita berikan di mesin tersebut untuk diolah, ya. Kemudian dari setiap algoritma ini sebenarnya memiliki pendekatan atau pola yang berbeda-beda, ya, tergantung dari algoritmanya. Jadi setiap algoritma ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam hal memahami pola dan informasi dari teks yang dianalisis atau ulasan yang dianalisis. Nah, sebenarnya apa sih tantangan dari penelitian ini? Ya, kita bisa melihat bahwa tantangannya itu terdapat pada data unstructured, ya, atau data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur itu seperti apa sih, gitu? Contohnya nih, data ulasan itu dikatakan data tidak terstruktur, atau bahasa lainnya adalah unsupervised, ya. Kenapa kok tidak terstruktur? Ya, kita bisa melihat bahwa data tersebut belum memiliki label atau kelas, atau bahkan nilai setiap fiturnya itu belum dimiliki. Makanya data tersebut dikatakan data yang tidak terstruktur. Nah, apa sih masalahnya? Di sini saya coba menyoroti tantangan penelitian ini, yaitu ketika data yang tidak terstruktur itu lebih sulit diolah karena informasinya belum dapat diketahui apakah informasi tersebut masuk pada kategori ulasan positif atau ulasan negatif. Nah, tentu untuk mengatasi masalah data tidak terstruktur itu perlu treatment khusus, ya, atau perlu melakukan pendekatan khusus untuk mengekstraksi setiap pola yang ada di dalamnya, termasuk makna yang terkandung di dalam informasi tersebut. Itu adalah tantangan-tantangan yang diangkat di dalam penelitian ini. Nah, bagaimana algoritma yang diusulkan ini bisa bekerja lebih baik ketika kita kasih data-data seperti ini? Apakah dia itu ketika melakukan klasifikasi itu bekerja dengan optimal atau tidak? Nah, strateginya adalah, strategi pengolahan datanya adalah ada istilahnya pre-processing, ya. Jadi untuk mengatasi tantangan data yang tidak terstruktur ini, kita perlu pendekatan untuk pengolahan yang lebih baik. Dalam hal ini atau dalam penelitian ini, kita melibatkan yang namanya teknik pre-processing data, ya, seperti kita melakukan penghapusan setiap karakter-karakter yang tidak penting atau karakter-karakter yang dianggap noise di dalam dataset tersebut. Seperti misalnya ada
teknik yang namanya tokenisasi, stemming, stopword removal, atau case folding dan seterusnya. Itu adalah salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk melakukan pre-processing data. Tujuannya adalah agar data tersebut lebih lebih siap untuk diolah atau lebih siap untuk dipelajari oleh model kita, sehingga analisisnya itu lebih berjalan dengan efektif. Nah, secara introduction-nya, di sini saya coba tulis ya di paragraf ini ya. The research suggestion classification model text for film reviews in Indonesian utilize machine learning and variety of klasifikasi, teknik klasifikasi. Jadi penelitian ini sebenarnya menggunakan dataset ulasan film dalam bahasa Indonesia, kemudian kita olah menggunakan teknik klasifikasi, menggunakan algoritma ini nih, super vector machine, naive Bayes, kemudian decision tree, dan Skinner Snake-Bor. Jadi klasifikasi ini tujuannya itu bisa membedakan, oh ini loh mas, ulasannya ini masuk ke kategori sentimen positif, oh ini loh masuk ke kategori sentimen negatif. Nah, berapa jumlah yang negatif, berapa jumlah yang positif, nanti kita bisa evaluasi dalam bentuk kinerja, akurasi dari setiap algoritma yang kita peroleh tersebut. Jadi penelitian ini sebenarnya menyarankan ke model klasifikasi teks untuk ulasan film berbahasa Indonesia ya. Dalam penelitian ini kita juga melakukan evaluasi terhadap kinerja model klasifikasi yang diusulkan atau yang kita terapkan di dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menentukan yang mana model klasifikasi yang dapat menangani klasifikasi polaritas ulasan film, baik dalam hal akurasi atau presisi atau recall atau F1 score-nya. Nah, itu bisa kita ketahui. Nah, di sini juga saya menulis mencantumkan ada beberapa penelitian yang related ya, yang related dengan penelitian ini. Nah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Kadim dan kawan-kawan yang melakukan pengujian terhadap metode klasifikasi seperti SVM, KNN di dalam basisnya itu dalam machine learning ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa penelitian yang saya cantumkan. Nah, di sini terdapat propose metodologi yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Di sini saya coba perbesar. Nah, kita bisa melihat pada tahap pertama itu adalah dataset. Dataset tadi berupa data ulasan film berbahasa Indonesia. Nah, dataset ini sebenarnya sudah digunakan pada penelitian sebelumnya. Artinya saya tidak melakukan pengumpulan data sendiri. Dataset ini sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kemudian masuk pada tahap pre-processing. Di sini ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama adalah case folding. Case folding ini fungsinya adalah untuk mengubah setiap kata-kata yang memiliki huruf besar ya menjadi lowercase, kapital ke lowercase, itu case folding. Kemudian tokenisasi untuk memecah sentence atau kata, sentence menjadi beberapa token atau kata gitu.
Kemudian stop word removal adalah untuk menghapus kata-kata yang tidak penting atau kata-kata yang dianggap tidak penting di dalam sebuah dokumen. Contohnya seperti dan, di, yang, ke, nya, dan seterusnya itu dihapus. Kemudian stemming, ya, stemming ini digunakan untuk menghapus prefix dan suffix, prefix atau awalan kata dan akhiran kata, sehingga nanti bentuknya berupa root word atau kata dasar. Nah, di sini juga saya gunakan feature extraction menggunakan term frequency, inverse document frequency. Nah, masuk pada klasifikasi. Nah, di sini adalah modelnya. Di sini saya melakukan komparasi, ya. Jadi datanya tadi sebelumnya sudah dibagi, ya, yaitu data training. Data training itu dibagi menjadi 90 per 10. 90 untuk data training untuk membangun sebuah knowledge, sebuah sistem itu. Kemudian 10%-nya untuk data testing, ya. Jadi ketika kita sudah bagi data, kemudian kita olah atau kita bangun knowledge model kita. Di sini saya lakukan komparasi menggunakan 4 algoritma. Yang pertama super vector machine, naive Bayes, KNN, dan decision tree. Nah, setelah modelnya itu terbentuk, udah jadi, ya, kita siap testing. Testingnya menggunakan data 10% tadi yang sudah kita split. Nah, setelah itu, setelah datanya kita dapatkan, kita bangun modelnya juga, maka kita lakukan split. Dan evaluasinya di sini saya gunakan, saya terapkan 10 fold cross validation, ya. Nanti hasilnya nanti berupa akurasi. Kemudian kita juga bisa melihat di sini datanya sudah digunakan oleh penelitian sebelumnya, yaitu Y. Nurhardiansyah et al. Ini adalah penelitian yang menggunakan dataset ini. Nah, saya ambil dari penelitiannya dia. Kemudian feature extraction-nya saya gunakan term frequency, inverse document frequency. Untuk apa? Untuk mengekstraksi setiap term dokumen yang ada di dalam itu, untuk mengetahui kemunculan kata dan nilai-nilai dari setiap kata itu. Dan itu adalah fitur yang disebut dengan fitur. Seberapa sering kata itu muncul, maka kata tersebut dianggap penting atau fitur yang penting di dalam sebuah dokumen. Semakin banyak muncul, maka semakin dianggap penting dalam dokumen tersebut. Nah, ini adalah contoh datanya. Kemudian ini adalah formulasi dari naive Bayes, ya. Kemudian di sini juga saya cantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk membandingkan kinerja dari model yang kita usulkan ini, kira-kira lebih unggul mana, ya, dibandingkan penelitian sebelumnya. Seperti Al-Qadim ini melakukan survey on supervised machine learning technique for automatic text classification. Datasetnya berupa movie review dataset versi 2 dan movie review dataset versi 1. Nah, feature extraction-nya menggunakan TF-IDF atau term frequency, inverse document frequency. Kemudian parameter yang digunakan untuk evaluasinya menggunakan presisi, recall, dan akurasi. Algoritma yang dia gunakan adalah ada naive Bayes dengan tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 70,9%, KNN sebesar 70,5%, dan K 69,4%.
dan SVM sebesar 76,76% dan decision tree 69,9%. Dan seterusnya ada beberapa penelitian, ada 5 penelitian yang saya ambil contoh untuk perbandingan dari penelitian kita nanti, apakah bisa mengungguli penelitian-penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan Vagela dan kawan-kawan ini. Datasetnya menggunakan movie review ya. Judul penelitiannya adalah Analysis of Various Sentiment Classification Technique. Jadi dia melakukan analisis terhadap teknik klasifikasi untuk sentimen ini, apakah bisa melakukan klasifikasi dengan baik atau tidak. Nah, feature-nya menggunakan count vector, kemudian TF-IDF, information gain, dan mutual information, dan chi-square. Kemudian parameternya menggunakan recall, presisi, dan akurasi. Nah, ternyata setelah mereka melakukan pengujian model, SVM itu ternyata lebih unggul ya, sebesar 82,9%, naik bias 81%, dan maksimum entropi sebesar 81,5%. Dari beberapa penelitian ini ternyata kita bisa menyoroti penelitian yang dilakukan oleh M. Karim ini ternyata lebih unggul, naik bias sebesar 89,4%. Dan ini adalah akurasi yang tertinggi yang diperoleh dari beberapa penelitian ini. Nah, mungkin ini adalah jadi satu patokan kita bagaimana penelitian atau model yang kita bangun ini bisa lebih baik dari model ini, begitu. Nah, di sini ada saya buatkan juga grafik comparison. Ternyata di sini naik bias itu lebih unggul ketimbang algoritma yang lain. Kemudian setelah kita lakukan pengujian model atau membangun sebuah knowledge dari model kita, di sini kita bisa melakukan evaluasi terhadap performance setiap algoritma yang kita gunakan. Nah, pada tabel 3 ini menjelaskan performance comparison using tenfold cross validation. Nah, di sini ada beberapa nilai K-nya saya tentukan 10 ya. Kemudian di sini ada algoritma yang digunakan, ada SVM, naive Bayes, ya, Kiner-Snake board, dan decision tree. Ternyata SVM pada nilai K1 ini memperoleh 93,7%, K2 88,8%. Jadi dari beberapa algoritma ini saya buat rata-rata. Nah, rata-rata dari setiap algoritma ini setelah dilakukan evaluasi, ternyata naive Bayes itu mengungguli algoritma yang lain ketika dilakukan evaluasi performance menggunakan 10-fold cross validation. Kita bisa melihat SVM hanya memperoleh 89,82% dan naive Bayes 90,62%, kemudian KNN 67,82%, dan decision tree sebesar 76,85%. Begitu. Nah, di sini saya juga buatkan comparison grafiknya untuk performance setiap algoritma itu. Ternyata lebih besar ini naive Bayes. Tetapi setelah kita lakukan menggunakan confusion metric ya, dimana rumusnya misalnya ya, precisionnya itu true positif per true positif ditambah false positif. Ini rumus precision. Kemudian recall true positif per true positif ditambah false negatif. Kemudian F1 score 2 dikali
precision dikali recall dibagi atau precision plus recall, dan akurasi adalah true positif plus true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan false negatif. Nah, hasilnya apa? Ternyata setelah kita lakukan evaluasi menggunakan confusion metric, hasilnya seperti ini. SVM itu memperoleh 20% untuk kategori true positif, kemudian true negatif 28%, dan false positif 2%, dan false negatif itu 0, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita tampilkan akurasi secara keseluruhan, ternyata naive Bayes itu kalah, hanya mendapatkan 86%. Di sini yang lebih unggul adalah algoritma super vector machine dan mendapatkan 96%. Kemudian KNN 78% dan decision tree 78%. Ini nilai akurasi yang diperoleh dari pengujian algoritma tadi. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian tentang sentimen klasifikasi ulasan, baik ulasan film, produk, dan seterusnya, itu ketika kita melakukan pengujian terhadap model yang kita usulkan, kita harus mengetahui bahwa setiap model itu memiliki treatment khusus dalam menangani setiap masalah dalam data. Misalnya SVM itu akan memiliki kelemahan ketika SVM itu dikasih data yang high dimensional atau data yang dimensinya tinggi, karena dia tidak mampu bekerja secara efektif untuk menangani data tersebut. Nah, salah satu pendekatannya untuk mengurangi masalah itu adalah kita harus mengurangi dimensinya, ya, mengurangi dimensi data tanpa mengurangi nilai fitur. Atau sebaliknya, kita juga bisa melakukan seleksi fitur, ya. Jadi setiap fitur-fitur yang ada di dalam dokumen itu, fitur manakah yang dianggap paling tidak penting, itu dibuang, itu diseleksi. Jadi yang kita pilih adalah fitur-fitur yang memang nilai frekuensinya itu bagus, yang besar, yang dianggap sebagai fitur penting di dalam sebuah dokumen. Nah, dari penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan dari beberapa algoritma ini sebenarnya sudah berhasil, ya, sudah mampu mengungguli penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam hal akurasi, ya. Hanya saja tadi penelitian ini hanya 89%, dan penelitian ini menggunakan SVM ini mampu melampaui batas itu. Ternyata SVM bekerja dengan baik dalam hal menangani data ini. Dibuktikan dengan nilai akurasi yang diperoleh adalah 96%. Ini adalah referensinya, beberapa referensi yang saya gunakan, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Apabila ada komentar mengenai video ini atau cara saya nge-review, atau teman-teman memberikan masukan, saya persilakan, ya, bisa melalui kolom komentar, ya, atau ngechat saya juga bisa. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.